biasanya kalau kalian buat tampon, ya itu isinya apa? Busa, kasa atau tadi ya kapas boleh. Untuk ya kasa bisa kasa steril untuk itu, ataupun juga busa ya. Jadi itu yang untuk menyerap cairan gitu ya. Jadi ini balut tekan ya. Nah tadi tergantung lokasinya ya. Yang kita kejar adalah fase koagulasinya. Jadi pembekuan darahnya seperti apa pada pasien dengan perdarahan. Kalau umpamanya perdarahannya ada di apa sini arterinya namanya radialis gitu ya, maka ini dilakukan pengikatan saja seperti itu ya. Oke, sama di sini saya tidak kalian mau pakai simpul mati, mau pakai simpul hidup, terserah ya. Untuk itu nggak prinsip gitu ya. Jadi yang penting adalah diikat dengan baik seperti itu. Oke. Nah ini yang dilakukan ya pada pasien. Hentikan perdarahan dengan apa tadi? Balut tekan. Oke, setelah dilakukan balut tekan nih, ternyata perdarahannya masih terjadi, fase koagulasinya masih belum maksimal. Apa yang dilakukan? Oke, ya kita lapisi kembali dengan kasa ataupun kain yang kedua seperti itu. Ya, kalau umpamanya belum juga apa? Dilakukan reposisi atau perubahan posisi apa dengan lebih tinggi dari jantung ya seperti itu. Jadi reposisinya ya itu kita tinggikan lebih tinggi dari jantung. Jadi bukan kepala ya, jantung untuk itu. Kemudian apalagi kalau ternyata masih belum juga nih, udah ditinggikan gitu ya di atas jantung, pasiennya masih perdarahan masih terjadi, apa yang dilakukan? Pemasangan torniket ya. Jadi dari sini perdarahannya 5 jari gitu ya atau 4 jari di atas luka kita pasang torniket ya. Torniket itu bisa menggunakan ya tadi kalau ketemu umpamanya mitela ya, atau kalian ketemunya umpamanya kain ya bisa. Kaligrafia boleh nggak? Kaligrafia ya kalau bisa untuk ikat nggak masalah. Oke. Ini yang dilakukan, jadi 5 jari ya di atas luka seperti itu. Ini kita lakukan pengikatan ya. Kemudian biasanya diletakkan apa ya? Ya ini bisa apa saja yang ketemu di lokasi. Jadi ini bisa pakai batang ya apapun rumahnya. Nah ini kita bisa eratkan gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau mamanya masih perdarahan ya, ini kita eratkan seperti itu. Jadi torniket dia akan memberikan perdarahan sampai dirasa cukup gitu ya. Nah itu permasalahannya. Jadi setiap 15 ya atau 30 menit ya ini harus dibuka ya, 15 sampai 30 menit harus dilonggarkan gitu ya satu kali. Karena kalau tidak yang terjadi apa? Iya, bagian jaringan terbawahnya akan mengalami nekrosis atau kematian gitu ya. Nah ini harus hati-hati gitu ya. Setiap 15 ataupun 30 menit ini harus dilakukan pembukaan gitu ya. Jadi nanti buka lagi, ikat lagi seperti itu sampai terjadi fase koagulasinya ya. Nah itu yang terjadi. Jadi ambil kain, kemudian mungkin kayu atau batang ya. Ini digunakan untuk mengeratkan ya pada simpul yang dipukul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi kan setelah 15 sampai 30 menit itu dilonggarkan. Itu pas dipasang lagi itu tetap dengan yang sama?
sama. Yang penting begitu 15 menit dia kan udah ada sirkulasi. Nah itu bagian apa ekstremitasnya ya itu akan teraliri darah dan oksigen gitu. Jadi masih tetap mendapatkan nutrisi. Jadi tidak mengalami kematian. Kan lembab ya, itu tetap nggak apa-apa berarti Pak? Apa? Kan lembab sama darahnya, kalau itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Yang penting sirkulasinya jalan aja, gitu ya. Tanda jalannya apa? Tahu sirkulasi jalan? Ya, oke. Tadi bisa memerah atau kamu cek CRT-nya. Setelah kamu buka kayak gitu, CRT-nya ada atau enggak? Oke, kalau memang masih ada, masih perdarahan, ikat lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dibuka itu langsung ada waktunya gitu ya? Atau langsung buka sebentar, apalagi ikat lagi langsung? Ya kan cuma beberapa detik. Langsung ikat lagi. Jadi kalau denyut jantungnya masih baik, gitu kan? Kamu aja sirkulasi seluruh tubuh itu hanya perlu berapa detik untuk itu. Nanti Ya kan? pengecekan terakhir itu harus dicek dulu ya. Ya tadi tahu sirkulasinya baik atau tidak kan dengan CRT gitu ya. Oh kita lihat tadi udah mulai merah seperti itu, CRT-nya tadi udah mulai ada perbaikan dari awalnya biru seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup itu untuk menghentikan perdarahan ya. Jadi perdarahan ini tadi bisa memang karena kasus bunuh diri atau memang kasus fraktur ya. Jadi kalau fraktur itu bukan hanya tulang tetapi ada kerusakan pada otot, kulit ya ataupun juga persendian yang terjadi. Oke. Kemudian kita beralih untuk kasus fraktur ya. Nah, fraktur itu adalah kerusakan yang trauma yang mengenai pada tulang, gitu ya. Kemarin kita sudah bahas jenis-jenis fraktur, letaknya, ya, kemudian juga jenis patahannya seperti itu. Nah itu harus diperhatikan. Secara umum ada dua konsep fraktur, fraktur tertutup atau fraktur terbuka, gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah meskipun dia fraktur tertutup, gitu, apakah fraktur itu mengenai atau mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah? Ya, nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau umpamanya ada pembuluh darah internal, bagian dalamnya itu terputus, maka akan terjadi apa? Odim, gitu ya. Jadi ada pembengkakan di sekitarnya. Nah itu yang harus dievaluasi. Ya, cara pengukuran odemnya pakai apa? Tekan, gitu ya. Nah itu termasuk bagian dari 5P. 5P itu apa? Apa 5P? Ayo. Kebiruan namanya apa? Ekimosis. Tapi kan P. Taylor. Ya, untuk itu. Jadi berwarna kebiruan. Kemudian nyeri itu apa? P. Kemudian Baal itu pulseless, ya, itu berarti nadinya menurun. Baal apa? Paresthesia. Kalau umpamanya tadi odem, pulvinus, gitu ya. Jadi ada 5 hal yang diukur, ya, pada fraktur, gitu ya. Jadi kalau kamu curiga nih pasiennya fraktur, ada 5 hal untuk membuktikannya. Tadi yang pertama adalah kita cek nyerinya, gitu ya. Berarti apa nih? Kalau umpamanya dia disentuh ataupun itu dia masih terasa nyeri, ya berarti bagus. Ya, kenapa? Oh, berarti sarafnya masih bekerja dengan baik, ya. Kemudian kita cek sirkulasinya. Ya, caranya dengan apa? Puls. Ya, berarti nadi yang terdekat dari lokasi. Gitu ya. Kalau umpamanya tadi frakturnya di tangan, gitu ya. Tangan ini ada apa? Ada tulang apa?
Masa lupa. Kalau ini apa? Hah? Humerus. Kemudian ke bawah radius. Oke, ini radius, ini ulna. Kemudian ini karpal, ya, untuk itu metakarpal dan pala untuk itu. Kalau mamanya di kaki, bagian ini apa? Femur. Femur. Ini Tibia. tibia, belakangnya. Kemudian depan tarsal. Oke, metatarsal, pala, ya, untuk itu. Nah, ini bagian-bagian tulang panjang, ya, yang sering terjadi fraktur. Oke, kalau sekarang yang sering itu juga kalau umpamanya fraktur itu melibatkan dua tulang, gitu ya, umpamanya pada bagian rib dada, ya, itu karena banyak tulang di situ, atau bagian tibia, fibula, atau bagian radius ulna itu kan berdekatan. Jadi kalau terkena dua tulang, ya, itu disebutnya kruris. Ya, jadi fraktur kruris itu adalah fraktur yang mengenai dua tulang, ya, itu. Nah, biasanya kalau umpamanya di fraktur kita akan bagi tiga, ya, bagian distal, bagian medial, bagian kaudal, ya, itu bagian atas, tengah, bawah, gitu. Jadi lukanya atau frakturnya di mana nih? Ya, sepertiga atas, sepertiga tengah, atau sepertiga bawah, ya. Sepertiga distal, sepertiga medial, sepertiga kaudal, ya, untuk itu, ya. Nah, itu yang kita pembagian pada tulang panjang, ya, untuk tulang panjangnya. Oke, tadi kalau mengenai dua tulang sebutnya apa? Kruris, ya, gitu. Oke, yang perlu diperhatikan tadi kita cek 5P, ya. Pertama adalah pain-nya, jadi pasien, kemudian pulse-nya. Kalau umpamanya ternyata di tibia dan fibula, kan kita ada bagian punggung kaki, ya, itu ada arterinya, disebutnya apa? Dorsal pedis. Oke, kemudian propitea, ya, di bagian bawah untuk itu. Jadi bisa di bagian dorsal atau di bagian propitea. Atau kalau umpamanya di radius ulna, ini ada arteri radialis, ya, atau brachialis atau femoralis, ya, seperti itu. Nah, itu yang kita cek untuk mengetahui apa tadi? Sirkulasi, ya, untuk itu pulsnya berapa. Oke, sirkulasi juga bisa dicek dengan CRT, ya, untuk itu. Kemudian sudah nih kita cek ada odem atau tidak, gitu ya. Kita lakukan penekanan, ya, 2 detik, 24, lebih dari 4, 6 detik, ya. Nah, itu derajat-derajat untuk odemnya. Kemudian kita lakukan juga gores, ya. Untuk apa? Ya, tadi pasiennya baal atau tidak, ya, parestesia atau tidak, ya, atau pasiennya terjadi kelumpuhan atau tidak. Caranya dengan apa? Pasiennya diminta untuk menggerakkan, ya. Kalau mamanya tadi di sini, Pak, saya pegang nih jari kakinya, Bapak bisa gerakan seperti itu. Nah, itu perintahnya ke pasiennya, gitu. Jadi yang disuruh lakukan apa, ya, Pak, tekuk jari kaki yang saya pegang ini, seperti itu kalau mau kerasa. Nah, kalau pasiennya ada 3 atau lebih dari 5 tanda tersebut, kemungkinan resikonya adalah kompartemen sindrom. Ya, kompartemen sindrom. Jadi sindrom kompartemen itu bisa terjadi, ya. Dan kalau itu terjadi pada pasien fraktur, itu merupakan kegawat daruratan, ya, karena peningkatan tekanan. Kemarin masalah yang pertama, ya, pada pasien kematian itu bukan disebabkan karena kehilangan cairan, ya. Pasien kematian yang pertama itu disebabkan karena shock neurogenik, ya, itu tadi karena nyeri yang hebat. Nah, kompartemen sindrom ini, ya, tekanan yang meningkat pada tulang panjang itu mengakibatkan komplikasinya nyeri, gitu ya. Nah, itu yang merupakan kegawat daruratan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Apalagi pasiennya tidak sadarkan diri, kan nggak bisa ditanya, ya, nyeri atau tidak, gitu.
gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau umpamanya pasiennya masih sadar, itu masih bisa ditanya, kita bisa cek kayak gitu kondisi nyerinya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi cek 5P, ya tadi itu kondisi awalnya. Oke, kemudian setelah kita cek 5P, ya apa yang harus dilakukan? Itu adalah pemasangan bidai. Ya. Nah, kita biasanya untuk bidai kita gunakan 3 buah papan, ya seperti itu. Ini namanya apa? Bidai. Ini namanya apa? Spalak. Spalak. Ya. Oke, ini namanya spalak. Spalak. Oke, kemudian ya kita siapkan 3 buah kain, ya untuk itu. Dimana kainnya ini kita bagi 2 bagian, gitu ya. Untuk itu. Oke, nah ini yang harus dipersiapkan. Jadi pastikan sisinya sama. Ya, kalau umpamanya di sini tekukannya ataupun bagian sisi sampingnya semuanya sama. Ya, kiri kanannya. Ya. Nah, ini dibagi 3 bagian, ya, begitu. Oke, kemudian kalau umpamanya ini contohnya frakturnya sebelah kanan ya. Oke, ini kita masukkan ke pasien. Ya, syukur-syukur kalau umpamanya ada penolongnya lebih dari 1 orang. Prinsipnya kalau umpamanya dia kejadiannya ataupun lukanya itu ada di tulang, berarti harus melewati 2 persendian. Kalau gangguannya ada di sendi, harus melewati 2 tulang, ya gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan, 2 sendi atau 2 tulang, ya. Oke, setelah kita masukkan ini, ya, kita lepas salah satu sisinya. Oke, kemudian tadi spalknya yang lain kita taruh di sisi kiri dan kanan pasien, ya untuk itu. Oke, kemudian ini kita ambil 1 ya dari sisinya, kemudian kita masukkan ya ke dalam, ya 1 saja. Oke, kemudian kita eratkan, ya. Oke, kalau kurang kencang, ya ini dirapatkan kembali. Oke, kemudian kita lakukan pengikatan. Jadi posisinya seperti ini ya. Jadi bukan dua-duanya. Oke. Nah ini kalau masih tersisa boleh dilakukan pengikatan kembali. Oke, saya ulang. Ya, ambil 1 sisinya. Ya, kemudian kita masukkan, kita eratkan. Oke, kita kencangkan kembali kiri dan kanannya. Oke, coba terakhir. Ya, siapa yang mau? Coba sini. Ya. Ya. Iya, diratin dulu. Nah ini sudah tadi keikat ya. Untuk simpul tadi ada yang mau dililitkan ke bagian depan ya, itu enggak prinsip untuk itu sih ya. Setelah ini selesai, kita cek 5P lagi gitu ya untuk itu. Nah baru pasiennya bisa dilakukan pemindahan.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Go, ya ini pemasangan. Ya. Ini ya terserah dari mana aja atau harus dari bawah? Enggak, dari mana aja boleh. Ya, untuk itu. Ya, tapi jangan karena ini ya untuk kepala sendinya. Oke, setelah 2 kali, kemudian kita silang, ya, zigzag seperti itu. Ya, kemudian setelah silang sama nih ke depan lagi, ya, dengan posisi menyilang tadi. Ya, kita ulangi sampai elastis perbannya habis, ya, seperti itu. Tapi prinsipnya harus mengenai 2 tulang, ya, jadi 2 tulangnya harus terbungkus seperti itu. Oke, kemudian masih ini sama disilang dan ini diulangi terus menerus, ya, seperti itu. Oke, kalau mamanya tadi sudah, ya, kemudian ini kita kunci. Jadi ini kuncinya, ya, seperti ini. Nah, ini kita lakukan. Nah, biasanya pada bagian ujungnya ini kita lipat ke dalam, ya, 1 kali atau 2 kali. Ini biasanya 3, ya, sama tadi sisinya. Ini tinggal ditarik saja. Seperti kita kaitkan dan tarik. Ya, nah ini dia akan mengunci. Oh, ini tahu sendiri. Ya, karena di ininya kan ada cantolannya, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Jadi ini untuk luka-luka dislokasi, ya, atau disleo. Tadi bisa tangan, persendian, bahu, ya, untuk itu. Jadi prinsipnya harus mengenai 2 tulang, ya. 1 sendi 2 tulang, 1 tulang 2 sendi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Itu digonta-ganti, Pak. Apa? Perbannya. Perbannya? Ya iyalah, kalau Sampai kotor kan. sendi. Kalau kotor kan. Oke, bisa dicuci dan seperti itu. Itu sama juga diperiksa di HP itu, Pak. Ya, sama di HP. Jadi kalau dia tadi ternyata persendiannya itu mengalami gangguan, kemudian pembuluh darahnya nggak lancar ataupun tadi persarapannya itu tetap dicek di HP. Ada lagi? Ya.